Infeksi parasit atau yang biasa disebut cacingan pada manusia sendiri dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari yang ringan hingga mengancam jiwa. Untuk itu, sahabat sehat perlu segera melakukan tindakan pengobatan. Lalu, seperti apa sih tanda-tanda cacingan pada orang dewasa? Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Mo Sehat. Hari ini Mimo akan membahas topik yang sering kita alami di kehidupan, yaitu tentang ciri-ciri cacingan pada orang dewasa. Sahabat sehat pasti penasaran kan? Nah, sebelum Mimo melanjutkan videonya, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Nah, parasit adalah organisme yang hidup dalam tubuh organisme lain, yang bersifat merugikan karena mengonsumsi makanan inangnya guna mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Infeksi parasit atau yang biasa disebut cacingan pada manusia sendiri dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari yang ringan hingga mengancam jiwa. Untuk itu, sahabat sehat perlu segera melakukan tindakan pengobatan. Lalu, seperti apa sih tanda-tanda cacingan pada orang dewasa? Untuk yang pertama, kehilangan berat badan secara tiba-tiba. Infeksi cacing pita merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan penurunan berat badan secara tiba-tiba. Hal ini terjadi lantaran cacing pita yang tinggal di usus akan memakan makanan yang sahabat sehat konsumsi. Selain itu, penurunan berat badan sering disertai dengan hilangnya nafsu makan dan sakit perut. Yang kedua, mengalami sejumlah masalah pencernaan. Infeksi Giardia adalah salah satu penyakit parasit usus paling umum menyerang individu di Amerika Serikat. Parasit ini ditularkan melalui minuman atau makanan mentah yang dihinggapi parasit, menyentuh benda-benda yang terkontaminasi dengan Giardia, atau berenang di tempat yang dipenuhi Giardia. Infeksi parasit ini menyebabkan diare berair dan berlemak, sering buang gas, kram perut, dan dehidrasi dalam 1 hingga 3 minggu setelah paparan. Yang ketiga, masalah pernapasan. Tidak hanya di usus, parasit juga dapat tumbuh subur di tempat lain, misalnya di paru-paru. Jika parasit berada di paru-paru, hal tersebut dapat menyebabkan sejumlah masalah pernapasan seperti batuk atau sesak napas. Kendati demikian, gejala yang berkaitan ini sebenarnya jarang terjadi dan umumnya hanya disebabkan oleh parasit tertentu. Yang keempat, terganggunya fungsi mata. Masalah mata akut kerap dialami oleh perempuan hamil yang terinfeksi parasit Toxoplasma gondii atau toxoplasmosis. Toxoplasmosis dapat menyebabkan sakit mata, sensitivitas terhadap cahaya, penglihatan kabur, dan kebutaan karena kerusakan retina. Parasit ini dapat ditularkan pada manusia melalui makanan yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii atau karena mengonsumsi buah dan sayur tanpa dicuci terlebih dahulu. Dan yang kelima, gatal dan ruam kulit. Telur cacing tambang ditularkan melalui tinja dari individu yang terinfeksi dan kemudian tanpa sengaja terinjak oleh kaki yang tidak memakai alas. Setelah itu, telur dapat menetas dan menginfeksi individu lain. Proses penetrasi oleh larva cacing ini terkadang dapat menyebabkan ruam gatal yang berhubungan dengan tempat larva cacing berimigrasi dan respon imun terhadapnya. Untuk pencegahan cacingan, sahabat sehat bisa lakukan seperti yang pertama, menjaga kebersihan diri, seperti saat cuci tangan. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Selanjutnya, kebersihan kuku. Potong kuku secara teratur dan pastikan selalu bersih. Yang kedua, konsumsi makanan dan minuman yang aman, seperti masak makanan dengan benar. Pastikan semua makanan, terutama daging, dimasak sampai matang. Lalu minum air bersih. Gunakan air bersih untuk minum dan memasak. Jika perlu, rebus air minum untuk memastikan kebersihannya. Yang ketiga, menghindari kontak dengan tanah tercemar, seperti
pakai alas kaki. Gunakan alas kaki saat berjalan di luar rumah, terutama di daerah yang mungkin terkontaminasi tinja. Selanjutnya, hindari kontak langsung. Hindari kontak langsung dengan tanah yang mungkin tercemar oleh tinja manusia atau hewan. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan, seperti sanitasi yang baik. Pastikan toilet di rumah bersih dan memiliki sanitasi yang baik. Selanjutnya, buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya untuk mencegah lingkungan menjadi tempat berkembang biaknya parasit. Dan yang kelima, pemeriksaan dan pengobatan rutin, seperti pemeriksaan kesehatan. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi cacingan sejak dini. Selanjutnya, pengobatan obat cacing. Konsumsi obat cacing secara berkala sesuai rekomendasi dokter, terutama jika tinggal di daerah dengan risiko tinggi. Nah, infeksi cacing sebenarnya mudah disembuhkan asalkan individu yang terinfeksi segera meminta pertolongan dokter begitu menyadari gejala tersebut. Sekarang sahabat sehat sudah tahu beberapa gejala infeksi cacing dalam tubuh. Jadi, jika sahabat sehat mengalami tanda-tanda, segera melakukan pengobatan ya. Nah, buat sahabat sehat yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau mau Mimo bahas apa lagi nih, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari Mimo, jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau sehat, solusi hidup sehat.